Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kiswa. Saya Atung. Seperti biasa saya ditemani oleh narafikih kita, Mas Rizal, yang akan membahas tuntas sampai akar-akarnya tentang masalah fikih dan kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah mengkaji tentang apa itu haram, definisinya, kemudian musik yang bagaimana yang haram dan bagaimana yang halal. Hari ini kita akan membahas yang lebih reals, yang lebih konkret, bagaimana hukumnya beberapa oknum yang menyalahgunakan penyaluran atau proyek pemerintah, misalnya MBG. Mas Rizal nanti bisa mengambil dalil dari kaidah fikih kita ini yang judulnya haram digunakan, haram diwujudkan. Sebelum itu, narabala teman-teman Kiswa boleh memberikan pertanyaan, memberikan respon. Jika manfaat, maka like dan subscribe, dan tentunya ikuti kita juga di beberapa media sosial kita. Dan bagi teman-teman yang ingin punya usulan pembahasan bisa dilontarkan juga, nanti kita akan diskusikan. Kepada Mas Rizal dipersilakan untuk memulai kajian hari ini. Terima kasih Mas Atung. Narabala Kiswah kita lanjutkan. Masih di kaidah yang ke-26, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Sesuatu yang haram dimunculkan, haram dimanfaatkan, maka diproduksi, diwujudkan juga haram. Nah, ini kita tidak ada nadom baru. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan kita buka dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fid din wa fil akhirah. Amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik narabala, di teks kitab yang kemarin kita baca, contoh yang pertama, sesuatu yang haram digunakan adalah dan haram diproduksi adalah alat musik. Ini menurut pendapat yang satu, musik itu haram didengarkan. Atau kedua, pendapat yang mengatakan jika musiknya haram maka menjualnya juga haram. Maksudnya musik-musik yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Adapun alat musiknya sendiri saya sertakan di teks ya, saya kutipannya, mas'uliyahnya, pertanggungjawabannya itu bukan pada alatnya tapi pada pemakainya. Nah, ini fatwanya Darul Ifta Mesir. Nah, dalam ini saya rasa kita perlu bercerdas ria gitu ya. Di tengah banyaknya musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, maka kaum muslimin harus mestinya bisa mengkater, memproduksi lagu yang enak, puitis, tapi juga laku di pasar gitu ya. Kalau zaman Nabi dulu kan terkenal dengan orang Arab dengan suka membuat puisi ya. Yeah. Ada puisi-puisi yang menyerang Nabi, maka dibalas dengan puisi-puisi yang isinya memuji-muji Nabi. Nah, mestinya seperti itu ya. Ini nyambung ke pertanyaan terakhir Mas Atung kemarin ya. Ya. Minggu kemarin soal apa maksudnya? Sholawatan itu. Sambil juga joget. Sambil juga joget. Nah, itu kita rangkai dari banyak kaidah kalau gitu ya. Kemarin kita sempat dulu ada kaidah yang ketika berijtama'a al halal wal haram, kalau barang halal dan barang haram ngumpul, kaidahnya adalah ghalabal haram. Yang menang adalah, yang dominan hukumnya adalah yang haram. Kalau bahasanya anak pondok kira-kira gini lah. Kalau ada setan dan malaikat ngumpul, ini yang menang setannya. Kalau di dunia maksudnya. Nah, tapi kaidah itu juga ada lanjutannya, nggak berhenti di situ. Ada kaidah tafriqus safqah. Jadi selama sesuatu yang ngumpul itu bisa dipisah-pisah, kalau bahasanya kiai-kiai dulu, tidak campur sumrambah. Campur sumrambah itu campur ya, kalau kita air gitu ya, kita tuangi sirup, nah itu namanya campur sumrambah tuh ya. Nggak bisa dipisah. Tapi kalau ada orang jual paket minuman,
Nah, ada 2 gelas ini, satu paket tapi bisa dipisah. Nah, ini tafsirku Sofko. Selama masih bisa dipisah, maka dihukumi. Ini juga diperdebatkan ya para ulama. Tapi yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sah untuk yang sah dan tidak sah untuk yang haram diperjualbelikan. Nah, kalau terkait dengan sholawatan sambil joget-joget, ya satu ya dari sisi fikih jelas tidak etis gitu ya. Bayangkan sholawat itu kan kita bayangkan kita sowan kepada Nabi ya. Seandainya di situ Nabi hadir, terus kita melantunkan sholawat dengan model yang joget-joget dengan mohon maaf ya mungkin bajunya juga tidak sopan, ya kira-kira ya Nabi akan senang atau malah Memalingkan wajah. nah kita juga harus mempertimbangkan itu, ini etis atau tidak ya, meskipun tuh nanti ada yang mengatakan oh Nabi sama umatnya rahmat gitu ya, kita tahu diri lah ya, kalau Nabi jelas lah ya orang bahkan kalau kata Imam Nawawi ya apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, keluarga Nabi fi maqami doa, dalam konteks doa itu adalah semua kaum muslimin meskipun dia ahli maksiat. Ya itu memang saking rahmatnya Nabi ya. Tapi kalau kita sebagai umatnya ya masa pantas begitu ya. Itu dari sisi fikihnya. Tapi yang kedua juga kita pertimbangkan juga sisi dakwah ya. Kita nggak tahu ya konteks apa namanya jamaah sholawat yang model seperti itu karena bisa jadi ada juga yang itu bagian dari proses awal dia untuk menuju jalan yang lebih baik. Taruhlah yang biasanya nonton konsernya sambil buka aurat dan mabuk ya, dimulai dengan hadir di sholawatan minimal mabuknya nggak ada dulu. Jogetnya masih. Nah, ini kan ini bagian dari dakwahnya. Kalau bicara dakwah memang kita nggak bisa hitam putih ya. Ini bagian dari proses panjang dan malah agak khawatir juga kalau nggak boleh begini. Sholawatan kok sambil joget-joget. Yang terjadi dikhawatirkan malah dia kabur ikut musik yang mabuk malahan. Nah ini satu sih kita nggak bisa hitam putih ya. Justru kadang kita perlu mengapresiasi teman-teman kita yang dakwah di lingkungan seperti itu, telaten, sabar. Kalau Mas Atung main dakwahnya dari ruang seminar ke seminar atau di jamaah yang di kantor-kantor. Nah, kita juga perlu mengapresiasi ya. Itu bagian dari proses. Ya. Nah, menyikapi sholawatan yang model aneh-aneh begitu tadi ya, itu ada banyak perspektif ya. Perspektif fikihnya, kalau fikih kan hitam putih ya. Nah, perspektif dakwahnya itu yang kita harus Apresiasi. Harus agak bijak barangkali ya. Karena tidak sedikit kok saya rasa yang awalnya begitu lama-lama menjadi baik. Ya, ini juga karena ketelatenan dan kesabaran para ustadz atau kiai atau gus yang menuntun ya. Oke, untuk contoh atau pertanyaan ini Mas Atung ada? Lanjut, kalau ada yang mau dibaca lagi Mas Iza. Oke, ini udah di luar kepala aja. Ini barangkali dasar dari kaidah ini. Oh ya. iya, Al-Quran dan hadisnya. Kan bisa ditanya ya. Ini ada nggak dasar Quran hadisnya gitu ya? Secara tekstual tidak ada. Jadi ini adalah logika fikih. Kalau di Al-Quran itu ada 2 perspektif sebenarnya. Kalau kita lihat intisari dari Al-Quran. Ini bisa masuk di satu dzari'ah. Jadi kita tutup pintu sebelum sampai kepada terjadinya barang yang haram. Jadi kita tutup pintunya di depan. Nah, atau yang kedua menggunakan pendekatan kolektivitas. Jadi ini juga disinggung di Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fil Madzhab Al-Arba'ah, disebutkan bahwa kaidah ini kalau kita merujuk ke Al-Quran ada ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, dengan kita memproduksi sesuatu yang diharamkan itu sama seperti dengan kita ta'awun bukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi ta'awunnya kepada kejahatan, kepada kemaksiatan. Jadi ini kalau ditanya dalil Qur'annya ada, tapi tidak tekstual begitu saja. Karena memang kita memahami Al-Quran harus pakai, kalau bicara fikih harus pakai logika usul fikih dan logika fikih.
nggak bisa dengan mentah-mentah, kalau nggak ada berarti nggak ada, ya nggak bisa begitu. Ini dalilnya ada dua pendekatan itu ya. Di antaranya ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita menutup pintu penggunaan barang haram dengan mengharamkan produksinya. Proses pembuatannya diharamkan. Gitu. Ya, ini banyak pertanyaan Mas Rizal yang masuk. Tadi yang kita singgung di awal, program MBG. Oh, waduh. Ya, itu kan secara program kan bagus ya. Tetapi bagus ya? fenomenanya kan sebenarnya Programnya bagus ya? visi dan misinya. Visinya. Tapi kemudian di berita media sosial itu ternyata banyak yang tidak sesuai, Mas. Nah, Mas Rizal sendiri mungkin menyaksikan itu. Bagaimana fikih menilai ini, Mas? Satu ya, tidak ada, tahu saya ya barangkali kita nanti dikoreksi kalau salah. Hampir tidak ada program di seluruh negara yang nggak bagus. Amerika pun ketika mau invasi ke Irak, ke Afghanistan, bungkusnya selalu bagus. Demokratisasi, perusahaan nggak ada tuh yang visinya merusak lingkungan, nggak ada. Pasti visinya bagus semua. Prakteknya yang mestinya kita perhatikan dalam semua hal. Negara punya ini nggak Indonesia ya, mau Amerika mau apa, pasti programnya bagus. Bahkan visi misinya pun bagus. Perusahaan juga sama. Nggak ada perusahaan yang visi misinya pengen menghancurkan Indonesia, nggak ada. Pasti bagus. Perusahaan yang pengen mengembangkan apa misalkan, tapi faktanya merusak lingkungan. Yang kita lihat di faktanya. Tadi kalau Mas Satu menyebut itu ini program yang bagus, ya kita lihat bagus semua itu, ya, pemenuhan gizi dan seterusnya. Ya, cuma prakteknya seperti apa nanti kita undang yang pakar. Gitu. Ya maksudnya kita perlu ada data ya. Kalau di medsos banyak muncul satu jelas makannya tidak layak. Ya secara formal ya kita bisa deteksi dari SPPG yang ada itu apakah ada ahli gizi yang di situ. Yang yang kita tahu banyak SPPG ini ya ada keterkaitan politik. Satunya, kedua saya belum mengakses datanya ya. Anggaran sekian triliun itu yang berwujud menjadi makanan itu berapa persennya? Kalau taruhlah dari 100%, 80%-nya itu masuk kepada sarana dan infrastrukturnya, sementara 20%-nya untuk berupa makanannya. Ini penting diperhatikan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apakah itu maslahat untuk penerima atau maslahat untuk rantai di dalamnya? Di dalamnya. Nah, ini itu perlu dipertahankan karena di dalam usul fikih ya jelas ya, kalau kita mempertimbangkan kebijakan yang maslahat itu harus yang maslahah qat'iyyah amah, maslahah yang berdasarkan riset ya, ini memang maslahat dan untuk maslahat umum, tidak maslahat wahmiyah dan bukan maslahat fardiyah atau syahsiyah. Nah, ini perlu, kita bicara normatif ya. Nah, nanti perlu datanya, nanti kita undang teman-teman kita ya. Oke, berarti MBG ini tidak bisa dihukumi haram ya? Mungkin haram ketika dia mubazir atau dia basi atau. Nah, kalau itu jelas ini itu pelanggaran luar biasa itu ya. Apalagi ini program yang digembar-gemborkan gitu ya. Sampai menyajikan hal yang seperti itu. Tapi saya rasa ini lagi diproses di MK sepertinya. Sedang digugat apakah ini ada landasan konstitusionalnya atau tidak. Ya, solusi dari fikih gimana Mas tentang terkait MBG ini Mas? Solusinya kalau bicara normatif fikih ya ketika sudah ada undang-undangnya ya oke-oke saja. Ya, tapi penting juga anggaran sekian itu apakah tidak inkonstitusional. Dia ngambil anggaran dari mana saja. Apalagi saya baca data utang luar negeri kita naiknya luar biasa ya. Nah di tengah utang yang seperti itu, apakah ini maslahat? Gitu ya? Apakah tepat sasaran juga? Karena berita terakhir juga katanya Pak Presiden mengevaluasi. Gitu ya. Kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu dan didorong untuk
Ya karena ini kan uang pajak ya. Tidak salah kalau kalau rakyat gitu ya yang mendanai program ini. Yang mendanai kan rakyat ini. Meminta pertanggungjawaban dan transparansi dan yang penting tepat sasaran ya. Kalau menurut Mas Rizal sendiri dengan anggaran yang besar itu baiknya apakah tetap untuk MBG atau ada alokasi yang lebih urgent, Mas? Ya kalau amanat konstitusi kan jelas ya, pendidikan harus 20%. Nah, apakah pendidikan kita sudah sampai di situ? Taruh kita nggak tahu ya. Ini katanya sih MBG ini tidak diambil dari pos pendidikan. Ya nggak tahu dari mana. Ya, apakah pokoknya ada atau ya, nanti kita riset lebih dalam lah itu ya. Ya, kan kabarnya kan juga kesejahteraan guru kan juga perlu diperhatikan juga. Ya. Nah itu dia termasuk dosen-dosen honorer ini ya. Mas Atung curhat ini. Masa kalah sama driver MBG. Wah ini thumbnail ini. Jadi dosen sambil nyambi. Oh ya, mungkin ini nanti kita panggil ya pakar yang memang ada di bidang ini. Semoga ada atau mungkin Narabala punya usulan ya. Itu bisa kita diskusikan. Tadi kayaknya Mas Rizal di kaidah ini maharuma istimaluhu juga menyinggung tentang anjing, Mas. Nah, itu apakah memang mutlak bahwa memelihara anjing itu haram atau ada yang boleh diperbolehkan? Memang kalau di kitab Asbawan Nadzair dan kebanyakan Syafi'iyah memang anjing ini diharamkan ya untuk dipelihara ya karena kalau mazhabnya Imam Syafi'i memang anjing ini najis dan najisnya mughalladzuh. Ya, najis tingkat berat tapi anjing ini termasuk yang sangat diperdebatkan status kenajisannya memang. Kalau kita yang sudah terbiasa di Indonesia sepertinya anjing ini lebih najis daripada uang hasil korupsi. Padahal kalau kita ke negara-negara yang mazhabnya Maliki, Hanafi, di Al-Azhar itu berkeliaran tuh anjing-anjing gitu ya. Bahkan di masjidnya siapa gurunya Syafi'i, Sayyidah Nafisah, itu juga anjing berkeliaran karena di sana memang tidak Syafi'iyah ya. Jadi makanya fatwanya Darul Ifta memang ini nanti kita ada pertimbangan etika ya. Tapi kalau ada fatwa Darul Ifta Mesir, ada yang nanya memang bagaimana hukumnya memelihara anjing. Nah, ini jawaban Darul Ifta mungkin bisa dimunculkan. Lamani asyar'an minik tina'il kilab. Nah, tidak ada halangan secara syar'i untuk memelihara dan memanfaatkan anjing. Ada catatannya allati yahtajuha al mukallaf. Yang mukallaf butuh untuk menggunakan anjing itu fi hayatihi wa amalihi. Dengan syarat bisyarti adami tarwi'in au iz'a'in nas. Dengan syarat tidak membahayakan manusia. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kita juga penting mempertimbangkan budaya setempat maksudnya. Budaya setempat karena ini juga prinsip fatwa yang saya pelajari ya di Darul Ifta Mesir, kita mempertimbangkan budaya setempat atau dalam bahasa fikih madhabnya sohibul wilayah. Jadi ketika saya berpergian di tempat yang di sana tidak kunut misalkan, dan kok kebetulan saya ngimami, ya saya tinggalkan dulu lah itu kunut. Meskipun menurut saya kunut itu sunnah abad. Yeah. Nah, tapi begitu juga kalau ada misalkan orang-orang yang bermadzhab Maliki bermain ke Indonesia yang mayoritas atau yang tidak bermadzhab Syafi'i ikut pendapat tarjih misalkan kok sedang bermain di atau berkunjung ke sebuah desa yang di situ masyarakatnya mayoritas Syafi'iyah yang menganggap kunut itu sunnah abad, maka kita pakai mazhab itu. Jadi kita taruhlah fatwanya Darul Ifta itu memperbolehkan, itu pun dengan catatan. Nah, kalau masyarakat kita agak kurang welcome dengan anjing, ya kita pertimbangkan budaya al-adah muhkamah. Nah, anjing itu kan banyak digunakan untuk menjaga rumah, menjaga ternak, kemudian penciuman yang tajam itu ya, itu sangat membantu. Begitu juga di security ya. Apakah ketika kita ingin mengandalkan anjing
itu benar-benar tidak boleh atau diperbolehkan dengan misalnya kita berpindah madhab atau bagaimana Mas? Tapi tadi disebutkan ya bahwa diperbolehkan dalam rangka karena kita ada kebutuhan untuk mempergunakan anjing. Artinya begini, kalau kaidah ini haruma istimaluhu haruma ittikhadhuhu. Berarti kalau ittikhadnya istimalnya boleh memanfaatkan untuk kepentingan jaga pekarangan. Kalau Syafi'iyah lisoid ya. Hanya untuk itu ya, Kalau berburu. Syafi'iyah ya, tapi mazhab lain melebarkan. Jaga tanaman, menjadi security. Kalau ada kepentingan itu ya berarti boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, bagaimana terkait dengan status Najisnya. Najisnya. Satu, najisnya anjing ini minal mukhtalaf, tidak disepakati. Ada sebagian madhab yang mengatakan kalau dia tidak najis. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah boleh kita pindah madhab? Kalau memang situasinya repot, maka kita bisa pakai kaidah manibtulia bisyai'im mimma yukhtalafu fihi falyuqallid man ajaza. Kalau kita memang sangat repot untuk tidak pindah mazhab, maka kita bisa bertaklid kepada pendapat yang membolehkan. Jadi dalam ini kita pakai pendapatnya Imam Malik misalkan. Tapi selama masih memungkinkan kita tidak pindah mazhab, ya nggak usah pindah mazhab. Ya misalkan ada orang yang bekerja sebagai security ya. Ada kan ya di beberapa kantor yang pekerjaannya sebagai security dan dibekali seperangkat alat diantaranya anjing. Nah ini bagaimana, repot itu kan security ini kalau harus basuh pakai air dan 7 kali setiap hari. Nah dalam konteks seperti ini saya melihat ini kita bisa pertimbangkan untuk memakai kaidah fatwa tadi itu manibtulia bisyai'in mimma yukhtalafu fih falyuqallid man ajaza. Diuji dengan sesuatu yang statusnya ini masih mukhtalaf, tidak disepakati, maka kita falyuqallid. Tapi kalau kayak Mas Atung ini jarang-jarang ketemu anjing ya nggak perlu lah sampai pindah madhab. Tapi penting dicatat juga dalam madhab Imam Syafi'i, ya saya rasa semua madhab ya, transfer najis itu terjadi melalui media basah. Artinya kalau dua-duanya kering nggak terjadi transfer najis. Jadi anjing kena baju celana kita, ya, celananya kering, anjingnya kulitnya juga kering, maka tidak terjadi transfer najis. Itu masih aman. Ini ada pertanyaan Mas dari Gus Samsul. Gus Samsul bertanya tentang miras itu kan haram. Gus Samsudin. Ya, Gus Samsudin. Yang viral itu. Tapi panggilannya Gus Samsul. Oh. Bagaimana hukumnya bahwa miras itu kan haram ya. Tapi dia punya hobi mengkoleksi botol miras, Mas. Apakah ini juga termasuk dalam kaidah ini yang diharamkan atau ada pembolehan? Dia mengkoleksi ini karena botolnya itu unik gitu ya. Botolnya unik. Okay. Satu, kalau pakai kaidah ini, haruma istimaluhu haruma ittikhadhuhu. Ya, yang haram digunakan maka haram diproduksi, haram disimpan. Nah, minuman keras itu fungsi asalnya itu untuk mabuk. Oke. Fungsi asalnya ya. Ya. Bahwa ternyata ada fungsi lain-lain. Pengobatan misalnya. Nggak ada ceritanya. Barang di dunia ini fungsinya hanya satu, itu nggak ada. Ya, kalau kita tanya PSK, mohon maaf ya. PSK. Kalau bicara manfaat, ya tetap ada. Oke. Ekonomi. Jadi dalam hal apapun nggak ada hanya satu fungsi. Nah, itu satu. Yang kedua, kaidah yang paling tepat sebenarnya adalah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sesuatu yang mendekati sesuatu, maka hukumnya itu diikutkan kepada hukum sesuatunya itu. Atau ada kaidah lain, at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti kepada sesuatu, maka hukumnya ikut kepada halal. Sesuatunya itu. Ya. Nah, fungsi utama dari minuman keras itu adalah mabuk. Berarti tabaiyahnya, ornamen-ornamennya itu kan berarti mendukung untuk dipakai ekosistem itu ya. Ekosistem mabuk itu. Jadi ketika ada produksi baru dia tambah senang ya.
minimal bagian dari syiar. Bagian dari syiar mabuk. Tapi kalau misalnya ini kan kolektor ini kan ada yang memang dia jual beli dan memang memburunya itu dengan benar niat. Tapi ada yang dia kolektor yang ketemu di tempat sampah gitu, Mas. Nah, itu dikoleksi sama dia, Mas. Gimana? Itu begini, kalau fungsinya sudah beralih, jadi misalkan ya, bukan kolektor kalau gitu, apa tuh, pemulung gitu ya. Lagi mulung, dapat botol kopi Amering misalkan, dapat botol, nah dia ambil kan bukan difungsikan untuk bagian dari ekosistem Ya. tadi, dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Buat botol ikan cupang Ikan gitu. cupang atau buat tanaman hias ya. Boleh berarti ya? Nah, kalau itu kan berarti Buat gila. tidak haruma istimaluhu. Berarti ya tidak haruma ittihaduhu. Tapi kalau istimalnya dikoleksi karena ini produk ini nih keren ini. Apalagi masih ada isinya. Apalagi Malah nggak boleh lagi ya? dan masih ada logonya. Nah, Itu bagian dari supaya boleh logonya dihilangin, ditanemin tumbuhan. Dimasukin ikan cupang. atau ini Nah, yang penting kaidahnya adalah jangan sampai haruma istimaluhu. Ya, jangan sampai difungsikan untuk sesuatu yang haram. kalau misalnya dan ini sering terjadi di pinggir jalan itu ada penjual bensin. Nah, botolnya itu bir semua, Mas. Nah, kalau itu malah, boleh ya? kalau itu malah bagus. Boleh ya? Daripada diisi bir, mending diisi bensin. Bisa buat penafkah keluarga ya. Level keluarga. Berarti itu fungsi istiqmal haramnya sudah hilang kalau gitu. Berubah menjadi fungsi yang mubah. Malah bagusnya begini. Bagusnya begitu malah. Memanfaatkan sesuatu yang tahallus minal haram lah ya. Kita melepaskan status yang haram. Sebentar, tapi sebenarnya dia juga bagian dari ekosistem itu, Mas. Jadi semakin banyak yang dia dapat, dia semakin senang sebenarnya. Enggak dong, justru ini bukan bagian dari ekosistem. Orang dia ngabisin stok botolnya. Jadi kalau misalnya pabriknya ini tutup, mungkin dia sedih. Waduh. Enggak dapat supply. Tapi kan dia bisa pakai botol lain. Oke. Pakai botol lain. Ya, artinya kalau memang itu dihukumi haram, maka sebisa mungkin kita menghindari. Tapi kalau bisa dimanfaatkan dan itu lebih baik, maka silakan. Manfaatkan. Ini nanti masuk di kaidah besok ya. Ada kaidah lagi itu yang sangat relevan. Barang-barang yang sudah terlanjur ada dan haram, ya daripada dimusnahkan, lebih baik difungsikan. Dalam rangka bukan untuk konteks sedekah misalnya, bukan. Tapi dalam konteks takhallus, melepaskan status ini barang. Ini kita kasih di kaidah berikutnya lah, ada ini. Oh, masih ada ya lanjutannya ya? Iya, ada. Relevan. Apanya? Sebaiknya dicopot biar nggak termasuk bagian dari syiar ekosistemnya. Promosi dong nanti. Wah, ini agak remeng-remeng ini, agak abu-abu. Lebih amannya udahlah bagian dari masa lalu. Ini kok kayaknya ngotot banget ini, jangan-jangan pelaku. Oke. Nah, ini terkait emas, Mas. Emas itu kan wadah-wadah atau barang-barang yang komponennya dari emas itu kan dilarang. Tapi ada bahkan di simbol yang paling sakral yaitu Ka'bah, itu kiswahnya itu, kelambunya itu dihiasi dengan benang-benang emas. Itu bagaimana? Karena ini kita diskusi kaidah ya. Ada dua kaidah yang tabrakan di sini sebenarnya. Satu, pengharaman menggunakan menghias ya, menggunakan bahan emas dan perak. Karena ini dianggap tabdzir. Ada hadisnya jelas ya, siapa yang memanfaatkan emas perak tidak pada penggunaan yang halal di dunia ini, maka nanti di akhirat dia nggak bisa memanfaatkan itu. Maksudnya ya masuk neraka. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan tazyinul masajid. Dalam kitab fikih klasik
disebutkan memang banyak tazinul masajid ini hukumnya minimal makruh. Minimal makruh. Bahkan ada hadis ya, nanti akan datang umatku di akhir zaman berlomba-lomba megah-megahan masjid. Tapi kalau kita lihat fatwa-fatwa kontemporer, Darul Ifta sendiri membolehkan menghias masjid. Nah, ini ada dua kaidah yang tabrakan antara tabdzir menggunakan bahan yang sangat mahal, ya, emas perak, dan yang satu dalam rangka menghias. Nah, ini tabrakan. Nah, ini logika fikih ya. Kalau ada dua kaidah tabrakan, pasti ulama pecah dari dua pendapat. Dan memang faktanya begitu. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Alasannya yang mengharamkan ya tabdzir, apa namanya, mubazir, Boros ya. boros, pemborosan untuk sesuatu yang tidak penting-penting amat. Nah, yang membolehkan alasannya adalah bagian dari tazyin, Perhiasan. pengecualian. Jadi jawabannya begitu. Kalau Mas Rizal sendiri pilih yang mana? Yang sering-sering aja lah. Ya. Yang mana jadinya? Maksudnya begini, kalau di ini ayat yang kemarin dikutip oleh untuk mendukung MBG itu ya, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf itu ya. Ya. Jadi boleh saja bangun masjid megah, menghias dengan sangat megah, tapi juga jangan sampai menghilangkan substansi dan fungsi utama dari masjid itu. Masjid harus bisa menciptakan rasa aman, menjadi pusat manajemen lingkungan. Nah, yang lebih penting adalah ini. Jadi sehingga masjid yang megah itu simbol makmurnya ekonomi masyarakat sekitar. Nah, akan sangat tidak maslahat jika masjidnya megah tapi masyarakat sekelilingnya kelaparan. Bahkan sholat ke masjid pun nggak pernah gitu ya. Jadi kalau ditanya saya di mana, sebaiknya sih masjidnya juga megah, fungsi sosialnya juga megah. Oke. Apa? Ada lagi ini? Kayaknya tuntas. Pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab. Waktunya masih ada? Habis? Sudah cukup sih. Oh cukup. Kalau masih ada ya bisa ditambahin, kalau enggak ya udah cukup. Cukup. Oh benar. Mungkin bisa ditambah lagi Mas Rizal. Oh iya, tadi soal itu tuh, pertanyaan nakal tuh. Kan ada hadis ya, anjing tidak akan masuk ke rumah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ya ada teman kita kalau miara anjing di halaman, nggak boleh masuk rumah. Nah terus ada pertanyaan nakal gini, kalau begitu ada orang mau meninggal, masukin anjing aja, biar malaikat Israel nggak berani masuk rumah. Nah itu di fatwanya Darul Ifta, nanti narabala bisa lihat di PDF-nya ya. Ada itu atharu wujudil kilab ala dukhulil malaikah lil manzil. Ada satu keterangan di situ. Dampak adanya anjing yang masuk rumah, apakah terkait dengan nanti malaikat nggak bisa masuk. Nah ini memang ada hadisnya. Nah ini kemudian para ulama memperdebatkan apakah hadis ini berlaku umum. Umum dalam pengertian malaikatnya, umum dalam pengertian anjingnya, atau tidak. Nah kalau kita pakai logika fikih, ya kalau kita melihat nas, kalau kita ngaji fikih ya harus pakai logika fikih. Logika fikih akan seperti ini bicaranya. Malaikat nggak masuk, itu taruhlah malaikatnya siapa? Ini juga banyak penafsiran. Ada banyak penafsiran. Nah kalau begitu, taruhlah ini nggak berkah gitu ya. Nggak berkah, berarti kalau ada anjing di dalam rumah menyebabkan rumahnya nggak berkah, taruhlah gitu. Ini menurut satu penafsiran. Logika fikih akan mengatakan, minimal akan bertanya begini, memangnya miara anjing haram? Satu. Sementara tadi udah kita bahas, ada beberapa fungsi anjing yang diizinkan secara syar'i. Ya. Berarti otomatis ini menjadi pengecualian. Berarti anjing yang penggunaannya haram. Berarti kalau anjing difungsikan secara halal, berarti malaikat rahmat masih masuk. Nah ini kan logika fikih. Berarti kalau gitu, kalau anjingnya, kalau kita tarik ke fikih ya, fikih kan jelas halal atau haram. Berarti kalau anjingnya itu difungsikan halal, berarti di dalam rumah juga boleh.
Jadi kan kesimpulannya di situ. Nah, kalau terkait dengan hadisnya sendiri, ini memang diantaranya jelas ya, ada pengecualian di fatwanya Darul Ifta disebutkan yustasna min dzalika al hafadhuh wa malakul maut wa ghairuhum. Ada banyak pengecualian, diantaranya ya malaikat maut. Mau ada anjing kontrak nyawanya habis, ya Israel tetap masuk gitu ya. Oke. Nah, kalau yang di hadisnya ini memang ini juga diperdebatkan para ulama. Apakah ini berlaku sampai sekarang atau hanya dalam konteks Nabi? Karena dalam konteks Nabi itu berarti waktu itu adalah malaikat Jibril, pembawa wahyu, nggak mau masuk karena ada anjing. Nah, konteks hadisnya di situ. Nah, apakah ini juga berlaku di rumahnya Mas Atung, di mana nggak mungkin Jibril datang ke Mas Atung bawa wahyu? Artinya kalau kita ikut pendapat ini berarti ya sudah nggak berlaku lagi. Ini hanya terkait dengan konteks peristiwa waktu itu, karena Nabi di rumahnya ada anjing sehingga wahyu nggak datang. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa malaikat Jibril nggak mau Datang. masuk ke rumah Nabi waktu itu? Apakah karena baunya, aroma anjingnya, apakah karena faktor anjingnya itu sendiri? Nah, itu juga ada banyak penafsiran. Nah, itu juga disebutkan ya di fatwanya Darul Ifta ya. Wa dzakara ulama anna sababan sonil ajri huwa imtinaul malaikah min dukhulil bait bisa babil kalbi. Karena sebab anjing li anna raihatahu kariha. Karena malaikat nggak suka dengan aroma anjing. Nah, atau ada faktor lain gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau pertanyaan terkait dengan malaikat Israel, tetap masuk. meskipun ada anjing, Israel tetap masuk gitu. Ada kaitannya ya. Gak ada kaitannya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Kaidah yang ke-26 ini kita sudah pungkasi Mas ya, bahwa sesuatu yang haram penggunaannya maka haram diwujudkannya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya. Narabala sekalian bisa menyaksikan episode sebelumnya tentang pengertian dan juga contoh-contohnya berkaitan dengan hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang kaidah baru di kaidah umum ke-27. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.